Shalom semuanya, kembali menyapa Anda di program Bible Everyday. Mari kita akan belajar akan firman Tuhan, Amos pasal yang ke-8. Saya akan berbicara tentang hukuman. Hukuman pun ada tingkatannya. Kalau kita melakukan hal yang salah misalnya, maka selama masih ada orang mengingatkan, itu baik buat kita. Bahkan tidak hanya mengingatkan, menegur, itu juga baik buat kita. Bahkan tidak hanya menegur, tapi menegur dengan keras, itu baik buat kita. Bahkan tidak hanya menegur dengan keras, tapi memarahi kita, itu baik buat kita. Yang jadi masalah adalah ketika kita buat salah dan kita didiamkan. Saya mengatakan itu masalah besar. Saya masih ingat ketika dulu sekolah, duduk di bangku sekolah, masih SD, ketika ada teman saya yang salah, masih diingatkan oleh guru saya, bahkan dimarahi oleh guru saya, bahkan mendapat hajaran fisik, dijewer oleh guru saya. Itu hal yang baik. Pernah satu kali ada teman yang ketika dia buat salah, sampai pada titik di mana guru saya berdiam. Guru saya memarahi tidak, menegur tidak, menjewer tidak, didiamkan. Mau melakukan seperti apapun didiamkan. Sekarang saya baru tahu, didiamkan seperti itu bukan berarti enak. Didiamkan bukan berarti itu sesuatu yang ringan. Justru itu adalah masalah yang sangat serius. Maka dalam kehidupan hubungan kita dengan Tuhan juga sama. Selama Tuhan masih berbicara, selama Tuhan masih mengingatkan, selama Tuhan masih menegur, bahkan selama Tuhan masih mendisiplin, memberikan hukuman, itu baik buat kita. Jadi masalah besar ketika Tuhan mendiamkan, membiarkan semau-maunya kita. Kita mau melakukan apapun dibiarkan, mau jungkir balik pun Tuhan tidak berespon sama sekali. Hati-hati, itu artinya Tuhan benar-benar marah besar kepada kita. Ini benar-benar hukuman maksimal yang diberikan kepada umatnya. Saya mengajak kita kembali ke era di mana Imam Eli memerintah sebagai imam di rumah Tuhan di Silo sana. Waktu itu firman Tuhan menulis seperti ini, penglihatan jarang, firman Tuhan tidak sering. Bahkan tidak pernah Tuhan berbicara lagi kepada umatnya. Tuhan mendiamkan umatnya. Dan lihat apa yang terjadi. Masalah besar menimpa Israel pada waktu itu. Dimulai dari keluarga Imam Eli, keluarga yang jahat. Anak-anaknya Hofni, Pinehas jahat. Dan itu membuat seluruh bangsa Israel juga jahat. Kenapa? Karena Tuhan sampai tidak berfirman kepada mereka. Maka kalau kita kembali ke Amos, khususnya Amos pasal yang ke-8, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 12. Kita perlu benar-benar memperhatikan ayat ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Selama Tuhan masih berfirman, itu baik buat kita. Sebab ada waktunya Tuhan tidak lagi berbicara kepada kita. Kapan itu terjadi? Ketika kita menyia-nyiakan firman. Mumpung kita masih bisa mendengar suara Tuhan, mari kita dengar-dengaran akan suaranya, mari kita cari firman-Nya, mari kita perhatikan peringatan serta tegurannya. Jangan sampai Tuhan berdiam. Bahkan ketika kita punya kerinduan untuk kita mencari firman, untuk kita mengembara dari satu tempat ke tempat, menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tapi Tuhan sudah berdiam. Maka ini keadaan yang sungguh sangat mengerikan. Lapar bukan lapar akan roti, haus bukan haus akan air, tapi lapar akan firman, tetapi tidak mendapatkannya. Roh kita lapar, tapi tidak mendapatkannya.
Karena itu saudara-saudara, selama masih ada kesempatan Tuhan berbicara, masih ada kesempatan Tuhan menegur, masih ada kesempatan Tuhan memakai Alkitab, memakai firman-Nya, menyatakan isi hatinya. Jangan keraskan hati kita. Jangan sampai firman Tuhan mengingatkan kita, menegur kita, Tuhan menghajar kita bahkan, dan kita terus mengeraskan hati. Kita menulikan telinga rohani. Kita membuat hati ini tumpul. Hati nurani ini menjadi benar-benar buta. Sampai pada satu titik Tuhan memilih untuk berdiam. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Hari ini kalau firman Tuhan menegur kita, jangan keraskan hatimu. Cari firman, cari peringatan, cari tegurannya. Itu baik buat kita. Dan jangan pernah ada satu waktu di mana kita lapar dan haus akan firman, tetapi kita sudah tidak mendapatkannya lagi. Tuhan memberkati.